warahmatullahi. Selanjutnya penyerahan cindramata dari aksi cepat tanggap atau ATC dari Ketua MRI Wilayah Aceh kepada Bapak Wali Kota Suku Salam. Kepada Bapak Wali Kota Suku Salam kami silakan ke tempat yang telah ditentukan, dan Ketua MRI Wilayah Aceh kami silakan. Berikut ini kita saksikan penyerahan cindramata dari aksi cepat tanggap atau ATC dari Ketua MRI Wilayah Aceh kepada Bapak Wali Kota Suku Salam. Babus Salam itu di mana? Kecane. Kecane Babus Salam. Iya, Babus Salam. Nurus Salam. Aceh Timur di daerah Langsa. Ini Babus Salam. Jadi saya ini apa Aceh ini. Jadi Babus Salam, Kecane, baru di sebelah timur perbatasan dilanjutkan dengan Aceh Timur, sambutan Wali Langsa, Kota ya. Suku Salam kepada Ketua MRI Wilayah Aceh. Kami silakan kembali ke tempat. Di endorse nanti tidak tolong. Ustaz. Bapak Ibu para jamaah tabligh akbar yang kami muliakan, sebelum kami menyampaikan kata sambutan kami, jam menunjukkan pukul 14.07. Kami mengajak para jamaah untuk kita kumandangkan asma Allah, takbir membesarkan Allah. Pada saat takbir kita kepal tangan acung ke depan, pertanda Islam kuat, Islam jaya, Islam maju. 3 kali kita kumandangkan kalimat takbir. Saya mulai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maha besar Allah,
betapa besarnya hati Allah kepada Ustadz kita Abdul Somad. Kita doakan semoga beliau tetap sehat walafiat, panjang umur, bisa berdakwah dari Sabang sampai Merauke untuk umat Islam dan dunia. Ustadz kita ini sangat-sangat fenomenal. Mohon maaf dengan para ulama, para ustadz, misalkan Ustadz Agim, Terima kasih Ustaz. Ustadz Arifin Ilham. Beliau tampil beda dimanapun ceramah, wahai saudara-saudara kami semuanya. Tidak mengenal lelah, lantang menyampaikan pidato ceramah agama, berlandaskan firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Oleh karena itu tentu kita berpikir, apakah ada ustaz seperti Somad 1 juta 1 orang? Jawabannya wallahu a'lam bishawab. Apakah ada Ustaz Somad 100 juta orang? 1. Jawabannya di Indonesia hanya ada 1 Ustaz Somad yang hadir bersama kita di pada hari yang berbahagia ini. Luar biasa Pak Ustaz. 1 tahun kami merindukan Pak Ustaz, baru ketemu dengan jadwal ini. Itu sebagai mukadimah yang kami sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Marilah kita semua bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat anugerahnya sehingga pada sore hari ini di lapangan Sadat Kota Salam, kita seluruh jamaah masyarakat Kota Salam bisa berkumpul silaturahmi dengan Ustadz yang kita idam-idamkan ini. Selawat beri salam kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan alam manusia dari zaman jahiliyah hingga berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita nikmati sampai dengan hari yang berbahagia ini. Yang kami hormati Ketua DPR Kota Salam serta unsur pimpinan Dewan Kota Salam. Yang kami hormati Bapak Kajari Kota Salam, Bapak Dandi Mata yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Ketua MPU Kota Salam, para staf jajaran pemerintah Kota Salam, jajaran TNI Polri, OKP Pemuda Pancasila misalnya, ikut berpartisipasi untuk menyukseskan acara di hari yang berbahagia ini. Para ustadz-ustadz kami, pimpinan-pimpinan daya kami, para ulama-ulama kami, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, pimpinan partai politik yang kami hormati, abangga kami Irmawan sebagai anggota DPR RI yang masih duduk di Senayan, yang kami hormati Ustadz Haji Sarifudin Firdaus, anggota DPR Provinsi Aceh. Demikian juga kami hormati banggakan Ustadz Fadil Rahmi LC yang rupanya ada niat untuk di Senayan Dewan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu menjadi pertimbangan kepada kita teristimewa yang kami muliakan Ustadz kami, Ustadz Abdul Somad yang kami banggakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Salam hampir genap 19 tahun usianya. Program pembangunan telah kami laksanakan. Insya Allah antara ulama dan umara tidak pernah renggang. Pesantren kita bangun, persulukan kita sejahterakan. Anak-anak santri kita antarkan Lirboyo, Situbondo, Gontor, belajar melantunkan ilmu di sana. Mudah-mudahan menjadi somat-somat ke depan, putra terbaik Kota Salam yang kita cintai dan banggakan ini. Sebagai informasi Pak Ustadz, pemerintah Kota Salam memiliki sebuah pesantren Hamzah Pansuri dekat dengan makam aulia kita Syekh Hamzah Al Pansuri, dibiayai oleh pemerintah daerah. Siapapun pemimpin ke depan, kami berharap pesantren jangan ditinggalkan, ulama jangan dilupakan, daya-daya dibangun, persulukan dibina dan dituntun. Insya Allah mudah-mudahan tahun 2019
lebih kurang 20 guru-guru teladan dari pesantren-pesantren berangkat umrah ke Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, dibiayai oleh pemerintah daerah Kota Salam yang kita cintai dan banggakan ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentu kami juga sampaikan kepada Pak Ustadz kami bahwasanya kami cinta perdamaian. NKRI tidak boleh tercabik-cabik. Persatuan dan kesatuan perlu kita jaga bersama-sama, perlu kita pelihara bersama-sama. Insya Allah mudah-mudahan kami masih aktif sampai 5 Mei tahun 2019. Ke depan terserah apa yang akan dilakukan demi negeri kita, Kota Subul Salam. Tapi yang saya pahami bersama-sama, ini dibangun sejak kita menjadi pemimpin di Kota Salam yang kita cintai dan banggakan ini. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Terakhir, di hadapan Pak Ustadz kami sampaikan saran kami kepada jajaran kami pemerintah Kota Subul Salam. Kalau mau studi banding jangan terlalu dekat. Pergilah studi banding ke Raja Ampat. Pergilah studi banding ke Kutai Kartanegara. Pergilah studi banding ke Badung di Bali. Pergilah studi banding ke Tangerang, ke Bogor. Kalau hanya kita studi banding ke Pak Barat, jalannya rusak Bapak Ibu hadirin. Saya semalam dari Pak Barat melintas, jalannya masih rusak. Wallah billah ta'ala, Merasakti Wali Kota Salam pernah surat di Presiden untuk memperbaiki jalan di daerah Pak Barat. Orang Aceh memperhatikan Sumatera Utara demi kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semakin lama kami berpidato, semakin singkat pula Pak Ustadz kami nanti ceramah. Habis waktu kita, rugi kita. Oleh karena itu kami akhiri. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tibalah saatnya kita tunggu-tunggu. Kalau selama ini Pak Ustadz Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Somad LCMA kita saksikan di tahun 2017 hanya menunggu waktu makan sahur di TV One. Kali ini langsung di hadapan kita tanpa memperpanjang mukadimah kepada yang terhormat dan kami banggakan Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Somad LCMA, kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja pergi ke Makkah, dilepas di depan taman halaman. Sudah lama berceramah, baru inilah kepala daerah sedap kasih kata sambutan. Tak terasa luar biasa. Mudah-mudahan akan lahir orator-orator dari negeri Babus Subul Salam insyaallah. Amin. Nama negerinya Darussalam. Apa nama negerinya? Bukan. Ceritanya panjang ini. Dengar baik-baik. Nama negerinya Darussalam. Nangro Aceh Darus.
Dar artinya rumah. Darussalam, rumah yang penuh dengan keselamatan. Siapa yang masuk ke Nangro Aceh Darussalam, selamat agamanya. Betul? Selamat badannya. Betul? Saya sudah masuk 22 kabupaten. Belum ada orang yang menyakiti lagi. Inilah dia Nangro Aceh Darus. Negerinya dar, rumah, salam, rumah yang penuh keselamatan, Darussalam. Bagaimana mungkin masuk rumah kalau tidak ada pintu? Betul? Maka pintunya disebut dengan Babus. Nama negerinya Darus. Pintu masuknya Babus. Ada pintu, tak ada jalan, bisa? Maka jalannya Subulus. Paham? Negerinya Darussalam, pintunya Babus Salam, jalan masuknya Subulus Salam. Tapi tak ada cahaya, gelap. Apa yang mau ditengok? Maka nama penerangnya Nurus. Keempat-empat itu hanya ada di negeri bumi Aceh, Serambi, Makkah. Darussalam, Babus Salam, Subulus Salam, Nurus. Ustadz baca di mana ini? Dibisikkan Pak Sekda dulu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali beserta Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak-bapak pejabat, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak. Insya Allah. Tapi yang bil khusus kita muliakan para ulama-ulama, alim-alim ulama, guru-guru sulung di tengah gelap, para pemimpin mursyid tarekat Naqsyabandiyah, rumah-rumah persulukan. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling besar jasanya yang memasangkan payung. Kalau capek tak apa-apa, sama-sama kita berpanas. Tapi yang lebih besar lagi jasanya yang mengasih mikrofon ini. Bayangkan kalau dia mau main-mainkan, diputus-putuskannya. Asal, warah, tepat, jam, sekali. Maka kita berterima kasih kepada mereka. Mudah-mudahan yang mentaja acara ini, yang membawa saya kemari, Tengku Haji Fadil Rahmi, bapak-bapak anggota dewan yang sudah menyiapkan waktu datang kemari, semuanya dibalas Allah kebaikan-kebaikan insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Aceh ini adalah negeri Darussalam, bumi yang sekarang ada Subulus Salam. Maka kita jaga kedamaian dan ketentramannya. Siap? Subulus Salam bukan punya orang Aceh saja. Macam-macam suku dan bangsa di sini ada. Bahkan beberapa agama pun ada. Tapi tidak ada konflik, pertikaian dan perkelahian. Kenapa? Karena Islam datang membawa rahmatan lil alamin. Apakah ada orang Subulus Salam yang membunuh orang yang tidak seagama dengan dia? Ada? Apa ada orang Subulus Salam kalau menengok orang luar datang? Ini pintu masuk ke Aceh, ini jalan masuk ke Aceh. Datang orang Sumatera Utara, itu orang Sumatera Utara, itu orang Riau, pancung kepalanya, bakar rumahnya, larikan bininya. Ada? Tak ada. Orang Subulus Salam menebarkan kedamaian dan keselamatan. Maka mari kita jaga kedamaian ini. Jangan berkelahi hanya gara-gara pilkada, pileg dan pilpres. Negeri ini negerinya para ulama. Negeri ini negerinya para da'i. Negeri ini sudah dijaga ribuan tahun. Jangan rusak hanya karena 5 tahun kepentingan sesaat. Betul? Oleh sebab itu, apapun pemimpinnya, siapapun wakil rakyatnya, siapapun yang ke depan, seperti yang disampaikan Pak Wali, beliau hanya sampai bulan Mei saja 2019. Setelah itu, siapapun yang menjadi pemimpin
Yang paling penting adalah tetap menjaga negeri ini menjadi negeri yang tetap cinta ulama. Siap? Sungai itu bercabang dua. Sungai yang kiri tempatnya Tuan Hamzah Fansuri. Sungai yang kanan tempatnya Tuan Ali Fansuri. Ali Fansuri punya anak laki-laki, itulah dia Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Punya kitab, orang pertama yang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu. Saya bukan orang Aceh, saya orang Melayu, datang dari Riau. Al-Quran bahasa Arab, kami tak paham Quran karena Quran bahasa Arab. Datanglah orang dari negeri ini bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili, anak dari Syekh Ali Fansuri, masih kerabat dari Syekh Hamzah Fansuri. Kalau bukan karena orang negeri Subulus Salam, tak pandai kami membaca Al-Quran, tak mengerti kami isi Al-Quran. Orang negeri ini yang menerjemahkan Al-Quran. Kalau hidup Hamzah Fansuri, kalau hidup Ali Fansuri, kalau hidup Syekh Abdul Rauf As-Singkili, mereka umurnya 500 tahun, tapi mereka tidak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kau katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup, nama mereka tetap hidup. Ada orang sudah mati meninggal dunia, tapi namanya tetap hidup. Ada pula orang yang hidup, tapi sudah dianggap macam orang mati. Mau jadi orang mati tetap hidup, atau mau jadi orang hidup dianggap mati? Bingung kan? Kalau saya maunya kita hidup dan dianggap orang hidup. Oleh sebab itu maka mari kita lanjutkan ini perjuangan para ulama. Kira-kira hebat tak Hamzah Fansuri itu? Ada seorang warga Malaysia namanya Profesor Dr. Naquib Al-Atas, mendapatkan gelar doktor dari Inggris, PhD, Doctor of Philosophy dari Inggris. Dia dosen filsafat di IIU, International Islamic University. Belajarnya di Inggris, dapat gelar doktor, PhD, Doctor of Philosophy. Gara-gara apa? Gara-gara mengkaji tentang Hamzah Fansuri. Orang Malaysia dapat doktor di Inggris gara-gara mengkaji orang Subulus Salam. Artinya apa? Kenapa orang Subulus Salam tidak bisa doktor? Tapi anak-anak kita ke depan, mereka akan ke Mesir insyaallah. Amin. Bagaimana caranya ke Mesir? Mereka mesti tamat daya. Memang sudah ada yang pulang, bahkan mendirikan pesantren, pesantren Jannatul Firdaus, Dayah Jannatul Firdaus. Apakah cukup hanya satu dayah saja, satu Subulus Salam? Tak cukup, mesti ada dayah-dayah yang lain. Siap ada 1000 dayah di Subulus Salam? Siap. Duitnya dari mana? Oleh sebab itu maka tema yang dibuat di belakang adalah kita tingkatkan etos kerja dan semangat berzakat dalam membangun kota Subulus. Bapak ibu yang tidak mau berzakat tidak apa-apa. Saya tidak memaksa, tapi saya mau cerita saja. Kalau ada bapak ibu punya duit 100 juta, maka zakatnya 2,5%. 100 juta, zakatnya 2,5%. Kalau punya duit 100 juta, zakatnya 2,5%. Berapa 2,5% itu? Nah, memang kalau udah cerita zakat ini banyak pura-pura bodoh. 100 juta, zakatnya 2,5 juta. Tidak mau dia berzakat, disimpannya duit itu. Pak Wali tak tahu, Pak Sekda tak tahu, saya tak tahu, Pak Polisi tak tahu, tapi ada yang maha tahu. Siapa dia? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Hai bapak, kau simpan duitmu. Hai ibu, kau simpan duitmu. Tapi ingat, Allah maha tahu. Tak ada angin, tak ada hujan, kebun sawit kau dimakan gajah, kelapamu dimakan babi, binimu dilarikan tetangga. Keluar kau dari kantor ATM, tiba-tiba datang orang menepuk bahumu, disuruhnya menengok mata. Tatap mata saya, tatap mata saya. Berapa nomor PIN?
tiba-tiba hilang duit 100 juta tadi. Alhamdulillah. Apa pula ucapkan alhamdulillah? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bayar zakat. Abdul Somad hanya bisa ceramah, bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat. Khutbah Abdul Somad di atas mimbar hari Jumat. Ceramah Abdul Somad, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Makmum jamaah tertidur semua. Tapi ada orang yang bisa mewajibkan bayar zakat. Zakat kota Subulus Salam potong atas. Setiap PNS, setiap pegawai langsung zakat potong atas. Bisa apa tak bisa? Bisa. Oleh sebab itu daya ulama, ustadz berceramah dari bawah, tapi dari atas harus ada ikatan. Kalau di Sumatera Utara, di Riau, di Jambi, di Jakarta namanya perda, peraturan daerah. Kalau di Aceh namanya kanon. Siapa yang membuat kanon? DPR. DPR yang membuat kanon. Siapa yang memilih DPR? Siap memilih anggota dewan yang siap mengeluarkan kanon zakat? Siap memilih pemimpin yang peduli kepada zakat? Takbir. Jangan sampai tak mencoblos hari Rabu 17 April. Pilihlah wakil-wakil yang peduli kepada zakat. Ini calon-calonnya sudah berkeliaran ke masjid-masjid. Gambarnya sudah memanjat pokok kayu. Mereka akan datang ke kantor-kantor, ke masjid-masjid, ke pengajian-pengajian, membawa segulung karpet. Bapak Ibu, tolong pilih saya. Ini DP-nya. Kalau saya terpilih akan saya tambah. Tapi kalau tak terpilih, DP saya jemput balik. Mau milih orang model begini? Tanya dia. Kalau bapak kami dudukkan, kalau ibu nanti kami coblos. Nah, ibu jangan dicoblos, lakinya aja. Kalau ibu nanti kami dudukkan, kalau bapak nanti kami coblos. Tolong bapak berjanji. Pertama, siapkan kanon zakat. Semua perusahaan yang masuk ke Subulus Salam, semua orang-orang kaya, semua PNS, semua pegawai yang ada di Subulus Salam, potong zakat 2,5%. Setuju? Maka dengan zakat itu orang miskin akan bisa makan, janda-janda akan bisa hidup tenang. Betul? Maksudnya janda-janda yang tua. Yang muda kita serahkan sama bapak-bapak sekalian. Siap? Bu, banyak bapak yang siap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mana yang penting? Ustadz Somad atau anggota DPR? Ustadz Somad berceramah dari bawah, anggota DPR membuatkan perda kanon dari atas. Dua-duanya. Ini masyarakat macam bingka Ambon. Kalau hanya dari bawah saja, bagian atas tak masak. Kalau hanya dari atas saja, bawahnya mentah. Tapi kalau api terlalu panas, gosong hitam melepuh. Maka dua-duanya harus. Dari bawah harus ada ceramah, dari bawah harus ada khutbah, dari bawah harus ada pengajian, dari atas harus ada kanun zakat. Siap? Ibu-ibu masih ada wirid Yasin di Subulus Salam? Hari Kamis apa hari Jumat? Lanjutkan. Nanti ustadz-ustadz, abu-abu, abi-abi, para tengku, alim ulama yang berceramah, sampaikan, ibu-ibu bayar zakat, ibu-ibu bayar zakat. Kenapa ibunya yang disuruh berzakat? Yang mencari duit kan bapak. Memang bapak yang mencari duit, tapi dompet itu ibu yang megang. Oleh sebab itu kalau ada bapak-bapak tak berzakat, ibu itu pun ikut juga menanggung dosanya. Betul? Oleh sebab itu maka siap membayar zakat. Bayarkan zakat, jangan lagi langsung, tapi melalui, kalau di Sumatera Utara, kalau di Riau namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Tapi kalau di Aceh nama khusus, namanya Baitul Hibah Ghanimah. Kita ulang lagi 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Kita ulang sekali lagi. Zakat,
wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Ingat? Memang kalau panas payah ingat. Insyaallah, Bapak Ibu sabar. Yang rasa-rasa mau pingsan jangan takut, ambulan sudah siap di belakang. Insyaallah setiap tetes puluh keringat menghapuskan dosa-dosa. Tapi hutang tak lunas. Ustadz Somad tadi mulai ceramah jam 2.15. Insyaallah di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Maka ceramah akan berakhir jam 3.15. Nanti kita berdoa bersama-sama supaya negeri Subulus Salam tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya termasuk penceramah yang tak pandai cerita ngalor ngidul ke sana kemari. Maka saya pakai poin-poin. Poin yang pertama, jadikan Subulus Salam negeri yang aman, damai, tentram dan sentosa. Amin. Poin yang kedua, bayarlah zakat. Di samping zakat ada namanya sodako, bukan somat. Sodako. Alhamdulillah, ini kotaknya sudah nampak saya mengintai-intai dari tepi. Mana kotak itu saudaraku? Akhi, ini kotaknya. Coba tengok kotak. Ada pula yang mancing-mancing kotak nih. Bantuan kemanusiaan untuk korban gempa dan tsunami Palu Donggala. Ini kotak ini cuma sebiji aja? Masih ada, Pak. Banyak? Berapa biji? 60, Pak. 60. Yakinkan sebarkan 60, yang balik 60 juga. Jangan sebar 60 balik 20. Soalnya ini pintu masuk ke Sumatera Utara. Subulus Salam, jalannya jalan raya. Bukan saya suuzon, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Tapi kita tak takut karena bapak-bapak dari TNI, bapak-bapak dari Polri ada siap mengawal insyaallah. Maka sebarkan kotak-kotak, sedekah-sedekah, itulah yang akan menolong di hadapan Allah insyaallah. Amin. Tapi jangan kalau sedekah jangan cuman kotak ini di bawah-bawah saja. Di kotak ini yang paling penting di atas. Karena ikan-ikan yang besar itu di atas ini. Ikan paus, ikan hiu, ikan lumba-lumba di sini. Betul? Cuman yang tak enaknya kotak ini ke saya pula duluan. Untung bawa dompet. Udah, coba bawa ke belakang sebelum bapak-bapak itu pura-pura kencing. Ada orang-orang yang pelit. Kalau sudah menengok kotak wakaf, menengok kotak sedekah, jantungnya tak normal berdetak. Kalau jantung yang normal itu ada orang kalau udah dekat kotak itu gimana rasanya, Bu? Udah mulai tak normal. Ingat, bayar zakat. Orang yang tak membayar zakat bagaimana Pak Ustadz? Neraka jahanam sudah siap menanti. Hai ibu, ibu siap bersedekah bayar zakat? Saya tidak menyuruh, tak melarang. Ibu yang tak mau berzakat tak apa-apa. Asal dapat duit beli gelang, dapat duit beli rantai, dapat duit beli cincin, dapat duit beli giwang, dapat duit beli subang, dapat duit. Semua sudah pakai emas, kaki sudah. Asal berjalan kerincing, kerincing, kerincing. Asal pergi undangan jam berapa ya? Gatal. Banyak emas ibu-ibu, banyak emas, banyak emas, banyak emas. Tak mau bersedekah, tak mau berzakat, tak mau berzakat, tak mau bersedekah. Ingat, ketika ibu mati, emas itu akan diambil mereka untuk kawin lagi. Betul? Banyak mereka ngaku dah. Yang tak mau berzakat, tak apa-apa. Simpanlah duit, simpan, 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 simpan.
Mati kalian nanti. Habis cincin kalian itu diambilnya. Ustadz ini kalau ceramah tentang mati perempuan aja dibilangnya mati. Oke, kalau gitu kita balik. Sekarang mereka yang mati. Setuju? Jangan Bu, mati betul aja. Mau Ibu? Jadi kalau mereka mati Ibu jadi anggota IGGI, mau? Tahu IGGI? Ikatan Janda-Janda Internasional. Hai Bapak, yang tak mau berzakat, yang tak mau bersedekah, asal dapat duit beli sawit, dapat duit beli motor, dapat duit beli mobil, dapat duit bangun rumah. Begitu kau mati, mobilmu yang mewah itu akan diambil lakinya yang baru. Dia akan nikah dengan brownies, berondong manis, rumah besar. Tak ada orang mati bawa dompet, tak ada orang mati bawa kartu ATM. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Sekarang saya ceramah nih enak. Kenapa saya ceramah enak? Karena di payung, tak kena cahaya matahari. Naik akhirat nanti ada payung di akhirat. Tak ada payung di akhirat. Lalu payung kita di akhirat nanti apa? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang di akhirat akan bernaung di bawah sedekah. Siapa yang memasukkan duit ke kotak tadi 10 juta, itu nanti di akhirat dapat tenda macam tenda kuning. Siapa yang masukkan duit ke dalam kotak tadi 1 juta, itu dapat terpal kecil yang berbunga-bunga. Siapa yang memasukkan duit tadi ke kotak 100.000, dapat payung lah. Siapa yang masukkan duit ke kotak tadi 5.000, itulah yang pakai karton. Pakai karton di dunia tak apa-apa saudaraku. Pakai karton di dunia, pakai koran di dunia tak apa-apa. Tapi nanti ketika kau tengok di akhirat, bangkit kau dari kubur, tengok ke kanan, ada orang 10 salam yang bertutup kepala pakai koran. Itulah yang masukkan duit 2.000 perak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang sesuai kemampuannya. Saya ceramahnya fokus pakai poin-poin. Poin yang pertama, jaga ukhuwah Islamiyah, jaga perdamaian, jaga persatuan. Jangan berkelahi, siap? Jangan bertengkar, siap? Jangan caci maki, sumpah serapah, siap? Ini Maulid Nabi adalah acara menyambung tali silaturahmi. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Ada orang 10 salam yang memutus tali silaturahim. Kalau ada orang 10 salam yang memutus silaturahim, tak usah tinggal di 10 salam, cari tempat lain. Karena salam artinya keselamatan. Salam nama Allah, Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus fahayyina rabbana bis wa adkhilnal jannata daras. Salam nama Allah, ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam. Nama Allah yang kita sembah Salam. Nama negeri tempat tinggal kita Subulus. Tapi orangnya suka berkelahi. Tak cocok nama dia sama tempat tinggalnya. Tak sesuai nama dia dengan nama agamanya. Makanya nama agama kita adalah, nama agama kita apa arti Islam? Islam artinya peace. Bahasa Inggrisnya peace, damai. Peace, damai. Pipis, kencing. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang 10 salam adalah orang yang penuh kedamaian. Betul? Kalau memang 10 salam damai, kenapa mesti dikawal oleh Pak Polisi? Ini yang mengawal saya rasanya dalam ceramah terbanyak ini. Ada TNI, ada Polri, ada FPI, ada Pemuda Pancasila,
ada para santri. Kenapa ramai betul mengawal? Saya pun heran. 10 salam kan aman, 10 salam kan damai. Kenapa banyak mengawal? Rupanya serangan ibu-ibu menarik baju luar biasa. Saking sayangnya mereka nih Pak Ustadz, kata Pak Wali. Beginilah mereka nih Pak Ustadz, kata Pak Wali. Ditarik mereka. Untung tak kain nih yang ditarik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, warna-warni yang ada di baju saya nih, ada merah, ada kuning, ada putih, ada hijau. Kalau hitam semua cantik, kalau hitam semua tidak. Ada warna-warni, itulah yang menjadi negeri ini menjadi cantik dan indah. Betul? Bajunya hitam, selempangnya macam-macam, ada merah, ada hijau, ada kuning, berwarna-warni, beraneka ragam. Indah tak kalau kita ini semua laki-laki semuanya? Indah? Bencong lah itu. Ada laki-laki, ada perempuan, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, tapi kita tetap menjaga yang Jawa, yang Sunda, yang Melayu, yang Batak, yang Aceh, yang Minangkabau, semuanya diikat dalam ikatan la ilaha illallah. Tapi kalau hanya la ilaha illallah tak diakui, maka dia mesti tambah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang datang beramai-ramai ini karena apa mereka ini datang? Ini jangan-jangan dipaksa Pak Wali setiap kecamatan wajib 1000 orang ini. Ada paksaan dari Pak Wali? Semua ini datang karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah yang hadir semuanya ini merasakan panas di sini, mudah-mudahan dapat naungan di padang mahsyar nanti insya Allah. Sab'atun, ada 7 golongan, yuzilluhumullah, 7 golongan akan dapat naungan Allah, dapat payung dari Allah, di bawah singgasana Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa itu? Rajulani, 2 orang. Tahabba, berkasih sayang. Ijtama'a alaih, berkawan karena Allah, berpisah pun karena Allah. Mudah-mudahan persahabatan saya dengan Bapak Wali Kota Subulus Salam karena Allah, bukan karena yang lain. Mudah-mudahan persahabatan saya dengan warga masyarakat Subulus Salam karena Allah. Kita bukan berkawan karena partai, kita bukan berkawan karena ormas, kita bukan berkawan karena kepentingan, kita bukan berkawan karena duit. Kita berkawan karena tak lekang karena hujan, tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. La ilaha illallah. Yang pertama, jaga persatuan. Yang kedua, bayar zakat, infak, wakaf, sedekah. Yang ketiga, pilihlah wakil-wakil, pemimpin-pemimpin yang peduli kepada zakat di masa akan datang. Siap? Siap. Saya tak mau ada orang Subulus. Suara saya jelas? Ibu-ibu, bapak-bapak di sana, suara saya jelas? Saya tidak ingin nanti ada orang Subulus Salam menelepon ke Riau. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Apa hukumnya mengambil duit caleg 100.000? Haram. Ambil duitnya, jangan jeblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Tapi duitnya masukkan ke panti anak yatim. Setuju? Tak sama kuatnya macam tadi. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Serahkan ke kotak yatim. Setuju? Kalau sampai kau makan duit itu duit haram, kau suapkan ke mulut anakmu, anakmu makan. Berdoa tiap pagi tiap malam, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Doamu tak dikabulkan Allah karena lidahmu makan makan haram. Oh kalau gitu tak usah dibelikan ke makanan Pak Ustaz, belikan aja ke minyak motor Pak Ustaz. Minyaknya pun haram, kau naiki haram. Kau belikan pakaian, pakaianmu haram. Oleh sebab itu serahkan kepada anak yatim, bagikan ke fakir miskin, bukan sedekah. Ini bukan niatnya sedekah, mengembalikan uang umat kepada
Kalau mau tak menerimanya, bagus. Ini 100.000, jangan kau kasih 100.000, haram. 1 juta, boleh. 100.000 tetap haram. Saya tak ingin nanti ada orang sebelum salam menelpon, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada orang yang ngasih 100 Pak Ustaz, haram. 1 juta Pak Ustaz, haram. 5 juta Pak Ustaz, banyak tuh. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, berapa lama kau nikmati duit haram itu? Kau makan, kau minum, neraka jahanam. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Tiap hari kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azabannar. Ini yang sebelah kiri ini mesti disapa dekat-dekat ini. Karena mereka inilah yang paling kuat panas. Sebelah kanan ini panas juga, tapi agak ada bayangan-bayangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau nanti ada calon-calon yang menawarkan duit-duit haram, siap menolaknya? Siap. Jangan diterima. Katakan tidak pada money politik. Money, duit, politik. Lalu yang kami pilih siapa? Pilih orang yang memperjuangkan daya. Siap? Siap. Pilih orang yang memperjuangkan pesantren. Siap? Siap. Pilih orang yang memasukkan pelajaran agama ke SMP dan SMA di kota Subulus Salam. Kita tak sanggup menyekolahkan anak ke pesantren, biayanya mahal. Tapi Pak Wali ada program mengirim anak-anak Subulus Salam ke Lirboyo, ke Tebu Ireng, ke Jawa, ke Gontor. Anak-anak ini dikirim ke Jawa, pulang nanti mereka lah yang akan mengajar anak kita sehingga selamat dari PKI. PKI menyebar merata-rata, mau bangkit, tapi insya Allah Subulus Salam jangan takut PKI. Kenapa? Karena ulama berasal dari Subulus Salam. Ulama datang dari negeri ini, maka tetap ada sampai kapanpun. Tadi Pak Wali nanya sama saya, Ustaz Somad, ya, sampai kapan Ustaz tahan berceramah nih? Nampaknya sampai jam 3 Pak Wali. Sampai kapan Ustaz tahan berceramah? Paling tahan ceramah ini umur 50. Sekarang umur 27. Banyak yang tak percaya. Saya lahir 1977. Sekarang 2018. Berarti umur sekarang 41. Paling lama tahan ceramah umur 50. Sekarang masih kuat lagi takbir. Takbir! Kalau udah umur 60, tak. Mana bisa lantang macam ini suara? Ini suara masih lantang? Masih. Kalau datang saya 10 tahun lagi kemari, Assalamualaikum. Judul pengajian kita tentang sakratul maut. Hari ini lantang, masih muda. Makanya pertanyaan Pak Wali menakutkan. Sampai kapan Ustaz tahan berceramah? Cuman sampai umur 50 Pak. Setelah itu nanti siapa yang melanjutkan? Saya tak pernah takut. Kenapa? Karena yang akan melanjutkan adalah santri-santri dari Subulus Salam. Mereka keturunan para ulama. Mereka pelanjut Hamzah Fansuri. Mereka pelanjut Ali Fansuri. Mereka melanjut Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Darah mereka mengalir darah para ulama. Abdul Somad datang kemari bukan berceramah. Abdul Somad datang kemari bukan tausiah. Jadi apa? Menjerit-jerit aja. Menceramahi orang Subulus Salam sama dengan mengajar itik berenang. Menceramahi orang Subulus Salam mubazir, hanya sekedar mengingatkan watawasau bil haq, watawasau bis sob. Kalau bukanlah karena ada ulama, sudah lama laknat Allah turun ke negeri ini. Tapi kenapa tak jadi? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tak mungkin mengazab kalian selama ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Muhammad di Subulus Salam. Siapa? Muhammad tukang ayam.
Muhammad siapa yang ada di 10 salam? Muhammad siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada di 10 salam, tapi pewaris Muhammad ada di 10 salam. Siapa dia? Al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Saudara yang dimuliakan Allah, Ustaz kalau nunjuk janganlah pakai tangan kiri Pak Ustaz. Tangan kiri itu kan untuk cebok. Nah, kalau gitu saya pegang tangan kiri. Oh, Ustaz megang mic tangan kiri karena mau nunjukkan cincin. Kalau kita ikut cakap orang, kita payah. Jangan ikut cakap orang. Masukkan anak ke pesantren, masukkan anak ke daya. Jangan dengar cakap orang. Kau anakmu di mana? Pesantren. Nanti pesantren makan apa? Tengok anakku mantap, SH, sarjana hukum, MSI, master segala ilmu, insinyur. Salah jadi SH, tak salah. Salah jadi dokter, tak salah. Salah jadi polisi, tak salah. Salah jadi tentara, tak salah. Tapi yang penting dalam kepalanya ada Quran, hadis, fikih, usul fikih, ada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biaya pendidikan mahal, SPP mahal, tapi bisa dibantu oleh subsidi. Siapa yang mengeluarkan duitnya? APBD. Siapa yang mengeluarkan APBD? Wali kota. Tapi wali kota kalau macam-macam mengasih hibah tak tentu arah, datang 3 orang menangkap. Yang pertama Irjen, yang kedua BPK, yang ketiga KPK. Supaya dia tidak tertangkap, dibuatkan payung hukumnya. Yang membuatkan payung hukumnya adalah wakil-wakil rakyat yang siap membela ulama, yang siap membela anak pesantren. Apakah Bapak Ibu sudah mendaftarkan anak ke daya dan pesantren? Yang sudah mendaftarkan anak, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan, na'udzu. Yang akan mendaftarkan setelah ini, alhamdulillah. Yang sudah ceramah saya pun tak juga mau mendaftarkan, mati ajalah. Lebih baik bu, lebih baik ibu menangis sekarang berpisah sama anak daripada menangis 20 tahun lagi karena dia pecandu narkoba. Betul? Lebih baik ibu nangis sekarang karena tak menengok anak daripada nangis 20 tahun lagi karena dia ikut geng motor. Tadi saya jumpa sama Ustadz Sabir, asli putra dari negeri ini. Jumpa Damat LC Al-Azhar, Ustadz Sabir LC, jumpa tadi. Dari sini, kakak kelas saya di Al-Azhar Kairo dulu. Jumpa pula tadi sama Ustadz, siapa namanya? Bahar itu adik kelas saya. Jumpa tadi, datang LC kemari. Banyak, tak ingat saya sebut nama lama satu-satu. Rupanya kalau kita kena panas ini bisa juga hilang ingatan. Banyak. Yang membawa saya kemari siapa? 2 kali dia kakak kelas saya. Kami sama-sama di Darul Arafah Medan. Ini Aceh, ini Riau. Ini Riau, ini Aceh. Antara Riau dan Aceh ada Medan. Di Medan kami kuliah, di Medan kami sekolah. Ustadz Fadil dari Aceh turun ke Medan, saya dari Riau naik ke Medan. Jumpa kami di Darul Arafah 20 tahun yang lalu. Beliau pergi ke Mesir 96, saya susul pula ke Mesir 98. Pulang beliau ke Aceh, diteleponnya saya. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bisa ke Aceh? Oke, I am coming. Kerjasama kami bukan sekarang, kerjasama sejak 20 tahun yang lalu. Sama-sama di pesantren, sama-sama di Kairo, sekarang sama-sama pulang di Indonesia. Begitulah anak-anak Subulus Salaf. Kalau kerjasama di pesantren dari sekarang, nanti 20 tahun akan datang, mereka akan bekerja sama membangun Subulus Salam, membangun Aceh, membangun Indonesia. Kita sudah mati dimakan cacing tanah. Ibu yang bangga dengan baju yang cantik, bapak yang bangga dengan seragam, semuanya tinggal. Ada orang mati bawa seragam? Baju yang paling saya sayang untuk sekarang ini, inilah dia. Ini yang paling saya sayang. Nanti kalau saya mati kira-kira dibawa tak kain songket nih? Tinggal. Baju cantik warna-warni ini dibawa apa tidak? Tinggal. Ini sorban yang cantik, yang megah, yang mewah. Ini benangnya emas ini.
Takut saya membawanya kalau masuk koper. Tinggal nih semua, tinggal. Lalu mana yang akan dibawa? Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Shadaqatun jariyah, duit yang masuk kotak tadi. Apalagi yang berdatang mendoakan. Waladun salihun, anak ibu yang masuk jannatul firdaus. Anak bapak yang di pondok pesantren. Bapak wali mengirim anak-anak 10 salam nun ke Lirboyo, ke Jawa. Mereka akan pulang ke 10 salam. Bangun dia tengah malam. Apa kata dia? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau dimasukkan dia ke pesantren, dibacakannya doa. Tapi kau masukkan anakmu sekolah musik, mati enggak? Dikirimnya lagu, dibukanya keyboard, nyanyi dia mama. Kalau emaknya mati itu lagunya. Kalau ayahnya mati, ayah dengarkanlah aku. Kalau emak sama ayahnya mati, kemesraan. Mampus lah kalian dengar lagu. Kasar sekali Ustaz nih ngomongnya. Bukan kasar. Begitu kata-kata itu kadang baru masuk ke telinga. Kalau cuma lembut-lembut saja dia. Ustadz dulu ceramah, apa kata Ustadz zaman dulu? Ada orang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masih masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk 10, keluar 9, tersangkut 1. Sekarang dari telinga kanan, kanan juga keluar. Mental sama sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa isi ceramah? Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah tadi? Ustadz Som. Siapa nama Ustadz? Lupa pula aku namanya. Mudah ingat nama saya. Qul wallahu ahad, Allahus somad. Datang SMS masuk ke HP saya. Ustadz Somad, saya selalu membaca ayat kalau sholat Qul wallahu ahad, Allahus somad. Dan saya selalu ingat Ustadz Somad. Saya kalau yang meng-SMS orang laki-laki tak apa-apa, anak gadis pula. Ingatnya pada Allah. Ustadz-ustadz itu hanya mengajarkan kita kebaikan. Kalau kita sayang sama dia, doakan dia. Siap mendoakan Ustadz Somad? Saya tak minta doa banyak-banyak. Jangan doakan saya banyak-banyak. Satu saja. Doakan Ustadz Somad mati dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Mentang-mentang panas mau cepat aja dia mati ya. Masih ada jadwal nanti malam disingkir lagi. Besok kami balik ke Medan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan Ustadz Somad tadi? Pertama, jaga persatuan. Siap? Yang kedua, bayar zakat ke Baitul Mal. Siap? Yang ketiga, pilih calon-calon wakil-wakil yang memperjuangkan Islam, bukan main duit. Siap? Yang keempat, masukkan anak ke pondok pesantren. Sudah masukkan anak ke pesantren? Alhamdulillah. Ibu, kalau meninggalkan anak di pesantren jangan menangis, Bu. Jangan nangis. Ini banyak ibu tinggal anak. Jangan. Tinggalkan dia. Kau belajar di sini, belajar kau baik-baik. Kalau kau sampai balik ke rumah, kusir kau. Belajar sini, belajar. Belajar. Nanti udah keluar pintu pesantren, cari pokok-pokok sawit, nangis nanti. Ustaz, anak saya tinggalkan di pesantren, Pak Ustaz. Kata si bapak curhat ke saya. Terus? Pas pulang menangis bini saya, bengkak biji matanya sebesar bakso. Kenapa dia menangis? Ditengoknya di pesantren tilam tipis. Bulan pertama menengok tilam tipis. Tahu tilam? Kasur tipis. Bulan kedua yang tipis itu hilang. Di rumah cabai dibelah, bijinya dibuang, digiling pakai gula merah, disuapkan ke mulut anak. Pedas nak, makan ya nak. Sampai di pesantren jangankan bijinya, batang cabai itu diblender.
Menangis anak minta balik, ibu tak tahan. Sayang pada anak bukan diletakkan di celah ketiak, betul? Sayang anak tinggalkan, sayang anak pukul-pukulkan. Hai anak-anakku, kalau ada kalian yang ditinggalkan pesantren, bukan berarti kalian anak angkat, bukan berarti mak kalian tak sayang sama kalian. Ibu-ibu yang hari ini datang membawa anaknya kena panas, bukan berarti ibu itu tak sayang. Ibu itu mau mengingatkan anaknya, berpanas-panasan sekarang, berfoto dia dengan anaknya, 20 tahun akan datang foto itu ditengok, dicetak. Makanya ngambil foto tadi cetak lah. Foto tadi cetak, letakkan di dinding, tulis di situ Tabligh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad di lapangan Sadakata tanggal 27 November 2018 2038. 20 tahun akan datang, anak itu menengok foto. Dulu emakku mengajak aku menengok pengajian. Tengoklah, siapa ini mak? Itu dulu Ustadz ceramah. Siapa dia? Ustadz Somad. Mana dia sekarang? Udah mati dimakan cacing tanah. Maka anak dibawa menengok pengajian. Ini banyak orang sekarang anak dibawa menengok keyboard tunggal. Pentasnya tinggi, penyanyinya pakai rok pendek, yang menonton atu-atu dari bawah. Menganga menengok. Menengok penyanyi menetes air liur, menengok bini menetes air mata. Ada keyboard tunggal di 10 salah? Tak ada, alhamdulillah. Ustadz, kalau Ustadz gini kan keyboard tunggal, matilah usaha bisnis keyboard tunggal kami. Keyboard tunggal boleh, tapi penyanyinya pakai rok panjang. Pakailah rok panjang. Tapi sekarang saya tengok banyak pula rok panjang resleting tak berpasang. Asal melangkah, terbuka. Berarti Ustaz nengok juga. Aku tidak nengok, tertengok. Pakai rok panjang, pakai jilbab, busana islami, pakai syariat Islam. Nyanyinya, nyanyi boleh apa tak boleh? Nyanyi apa salahnya? Nyanyi yang mengingatkan pada Allah. Suruh keyboard tunggal tu nyanyi. Apa lagunya Pak Ustaz? Bila Israel datang memanggil. Janganlah lagu itu pesta nikah Pak Ustaz. Ibu kalau ada orang nikah nanti jangan nyanyikan lagu itu. Menangislah kedua mempelai di atas pelaminan. Lagu yang mengingatkan tentang sholat. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Bagus? Dari mana Ustaz tahu lagu itu? Emak saya dulu waktu kecil menyanyikan lagu itu. Panggilan haji telah tiba lagi. Maka anak-anak pun ingat. Sekarang emak-emak sambil mengayun anak, apa yang dinyanyikannya? Kabi kaci kabigam. Siapa nama anaknya? Sanjay Dutt. Anak yang kedua Amitabh Bachchan. Yang ketiga Rani Mukherjee. Yang keempat Coach Watahe. Yang susah siapa? Pak Kua. Aku nikahkan engkau Coach Watahe bin Amitabh Bachchan. Payah. Tapi Alhamdulillah di 10 salam. Kenapa bisa pula? Itu yang punya drone, jangan asik main-main lalat tuh aja betul. Itu yang punya drone, tolong kau ambil dulu ke atas, ambil foto semua sudut-sudut nampak. Ambil foto dari atas, naikkan ke atas. Dengar juga nih. Naik ke atas, ambil gambar, tunjukkan ke seluruh dunia. Begini orang 10 salam mendengar pengajian. Di Banda Aceh ramai. Di Banda Aceh depan Masjid Baitur Rahman ramai. Kenapa ramai? Malam.
Ini siang panas terik. Yang terjebak di tengah itu lapar haus. Kenapa dia tak keluar? Tak bisa keluar. Ini ramai. Ini yang di atas ini yang dapat payung, yang dapat tenda, pahalanya setengah, bagi dua sama tukang tenda. Yang di sini yang pahalanya full, insyaallah. Begitu cara menyenangkan hati orang kepanasan. Oh, kalau begitu Pak Ustadz bagi dua juga sama yang megang payung. Insya Allah semuanya dapat pahala penuh sesuai keikhlasan. Kenapa orang sebelum salam bisa tahan mendengar ceramah? Yang datang berceramah ini bukan artis, bukan yang racun kucing garong, bukan musik, cuman bercakap. Karena mereka adalah umat Muhammad yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panas mereka datang, hujan mereka datang dari jauh. Anak kecil mereka gendong. Ya Allah, ya Rasulullah, ampunkan semua yang datang ini dosa-dosanya. Berikan mereka semua kebaikan, keberkahan hidup ya Allah. Tak sanggup aku menengok mereka dalam keadaan susah payah, tapi ini semua karena cinta mereka kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya Allah, ya Rasulullah, sebelum mereka mati izinkan mereka semua berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Iya, kalau tak lindungan Allah tak akan datang payungnya. Di masyarakat kami hampir semua orang bernazar. Tapi nazarnya kalau dia ingin mendapat sesuatu, menang politik atau dapat anak. Aku mau ziarah ke makam Syekh Hamzah Fansuri dengan menyembelih seekor kambing dekat makam bersama dengan warga setempat. Karena ketidakmampuan yang menazar beli kambing, maka dialihkan kepada orang yang dinazarkan. Apakah perbuatan ini syirik? Apakah nazar ini harus dilaksanakan? Nanti kalau aku menang, aku akan ziarah ke makam Syekh Fulan. Ziarah itu hukumnya sunnah. Apa hukum ziarah? Sunnah. Ketika dijadikan nazar, maka dia menjadi Aku mau puasa hari Senin. Puasa Senin itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dinazarkan, aku bernazar kalau menang aku puasa hari Senin, maka berubah puasa itu menjadi dua. Apakah ziarah ke makam Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Ali Fansuri, apakah ziarah ke makam itu syirik? Kalau dia meminta kepada orang yang di makam, hai Tuan Syekh Hamzah Fansuri, tolonglah aku, meminta kepada orang, maka syirik. Sekarang saya tanya, ada orang sebelum salam minta kepada makam? Tak ada. Lalu orang yang mensyirikkan ini tak paham. Orang ini hilang. Sini. Bapak Ibu, ini ada anak kehilangan orang tua. Maka orang tuanya tolong ambil kemari. 5 menit tak kalian ambil, kami mengambil. Sabar ya nak, jangan nangis ya nak. Ya, ambil kemari. Alhamdulillah yang kehilangan ini anak-anak. Saya takutnya anak gadis pula nanti. Sabar ya nak. Duduk Pak, kasih minum. Kemarin waktu di Banda Aceh 2, ada anak kehilangan nenek, datang satu lagi nenek kehilangan cucu. Begitulah di dunia saja kita susah mencari, apalagi di akhirat nanti. Mungkin kita tak dapat jalan, tapi kalau kita berguru, kalau kita mengikut syariat, kalau kita berselawat, kita akan berjumpa. Kenapa? Karena barakat salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Balik ke pangkal cerita. Apakah syirik minta kepada kubur? Hai Tuan Syekh Hamzah Fansuri, syirik? Tak boleh minta.
tapi minta kepada Allah. Ya Allah, berkat kemuliaan wali Allah. Ya Allah, berkat Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Ya Allah, berkat kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah, berkat kemuliaan Syekh Bahauddin Naqsabandi. Meminta kepada Allah dengan bertawassul kepada ulama, bukan minta kepada kubur, bukan minta kepada ulama, mintanya kepada Allah. Bertawassulnya menyebut sama macam orang menelpon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, saya dari Aceh, ya, mau undang Ustadz Somad, bisa datang? Saya tak bisa datang, saya baru bisa datang 2020. Saya ini kawan Ustadz Fadil Rahmi, Ustadz. Oh iya, iya. Begitulah agak-agaknya. Tapi bukan janji ini pula Anda. Bertawassul menyebut nama orang soleh. Ya Allah, berkat kemuliaan Syekh Abdul Rauf As-Singkili, mudahkanlah urusan kami. Mintanya kepada Allah menyebut wali-wali Allah, tidak syirik. Yang ketiga, bagaimana kalau orang bernazar karena tak ada duit? Ya Allah, nanti kalau terpilih Bapak Fulan jadi anggota dewan, aku bernazar potong kambing. Begitu terpilih, tak ada duit, dilimpahkannya ke Bapak anggota dewan itu. Terserah Bapak dewan itulah. Kalau dia ada duit, dipotongkannya. Kalau tidak, engkau menanggungnya sampai mati. Nah, maka yang mau bernazar-nazar, pikir dua kali. Nanti orang duduk, awak terduduk. Ustadz yang dimuliakan Allah, sesaat lagi kita akan pemilu legislatif dan presiden. Bagaimana hukumnya membagikan uang pada masyarakat dengan tujuan agar yang bersangkutan dipilih? Itulah yang udah kubahas tadi. Anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melaknat, Allah melaknat. Siapa yang dilaknat? Ar-Rashi, yang menyogok, wal murtashi, yang menerima sogok. Jangan kalian makan duitnya, jangan kalian ambil. Kalau dipaksanya juga ambillah, letakkan ke kotak masjid. Ambil duitnya, datang ke panti asuhan. Di Sebulu Salam ada panti asuhan. Datang ke panti asuhan. Assalamualaikum Pak panti asuhan, berapa anak yatim di sini? Ada 100 orang. Keluarkan, aku mau kasih duit dari dapatku dari caleg. Semuanya Pak, enggak, 3 orang aja. Itulah yang akan menolong, karena kita sudah selamat dari makan haram. Apa isi ceramah Ustadz Somad tadi? Pertama, jaga silaturahmi. Yang kedua, bayar zakat, infak, wakaf, sedekah ke baitul. Yang ketiga, pilih wakil-wakil rakyat yang memperjuangkan Islam, zakat, dan pendidikan Yang keempat, masukkan anak ke pesantren kalau mau selamat. Jangan sampai anak jadi hantu, jadi setan. Masukkan anak ke pesantren. Siapa yang sanggup menjaga anak 24 jam sekarang? Tolong angkat tangan. Siapa yang sanggup menjaga anak 24 jam? Bapak pagi sudah pergi, anak belum bangun. Bapak pulang malam, anak sudah tidur. Bapak jarang pulang. Nama bapak Pak Toib. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Ibu pula sibuk juga. Siapa yang bisa mengontrol anak? Di pondok pesantren lah anak-anak akan selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari pergaulan bebas. Yang terakhir, yang kelima, jaga ibadah. Tapi saya tidak perlu khawatir tentang sholat berjamaah. Ustadz Somad udah sholat asar. Saya sudah sholat asar tadi jamak takdim. Tapi Bapak Ibu, ini sudah jam 3:15. Balik dari sini, jangan lupa sholat berjamaah. Laki-laki yang soleh, sholat di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Mudah-mudahan laki ibu, suami ibu semuanya sholat. Yang belum sholat suaminya, ya Allah bukakan pintu hidayahnya, bina dia ya Allah. Sesudah pengajian ini tak juga sholat, binasakan dia ya Allah. Jangan, tak boleh doakan binasa.
Doakan supaya dia dapat hidayah. Allahumma hdi qaumana, berikan hidayah kepada kaum kami. Fa innahum la ya'lamun, mereka berbuat salah silap karena tak tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan berkelahi di masjid. Kalau di masjid berkelahi antara yang berzikir jahar dengan yang berzikir sir, yang satu zikirnya jahar, Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu tak setuju jahar, dia maunya sir. Berkelahi antara yang jahar dengan sir sampai bertinju dalam masjid. Yang ketawa siapa? Yang tak ke masjid. Apa kata orang luar masjid? Kenapa orang tu di masjid berkelahi? Gara-gara berzikir. Untung kita tak berzikir, kelepak balak enam. Na'udzubillah. Makanya yang sudah ke masjid akrab. Ini sudahlah masjid itu sikit jamaahnya. Imam satu, makmum tiga. Sebelah kiri Muhammadiyah, sebelah kanan Perti, yang tengah preman baru tobat. Makmum ni asik berkelahi. Kata yang Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kata yang Perti, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Yang tengah belum hafal doa. Amalkan masing-masing yang baik-baik. Tapi yang jelas Aceh dikenal dengan tiga: Ahlus Sunnah wal Aqidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita jaga umat ini, ikuti pengajian-pengajian, datang kepada buya, ulama, kiai, tuan guru, para tengku, para abu, para abi, para abati, para walid. Mereka yang membimbing kita. Kalau tidak, sudah lama negeri ini punah, hancur. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap majlis dihadiri malaikat. Kita ingin majlis kita ini juga diaminkan doa kita oleh para malaikat. Maka sudah 70 menit saya bicara. Nanti kalau ada yang bertanya, berapa lama Ustaz itu tadi? Kultum, kuliah 70 menit.